お住まいは？今、娘と二人で住める部屋探してます。くちゃん、これどうしたの？うちの部屋のFilm ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yoshimi yang tampak sedang melamun. Ia khawatir tentang masa depan putrinya yang bernama Ikuko. Mantan suaminya yang bernama Kunio tiba-tiba mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh atas Ikuko, sehingga membuat Yoshimi terkejut dan frustasi. Sejak bercerai beberapa tahun yang lalu, Yoshimi telah merawat Ikuko dengan sepenuh hati, mencurahkan seluruh waktunya untuk memastikan putrinya tumbuh dengan kasih sayang yang cukup. Selama pernikahan mereka, Kunio jarang terlibat dalam kehidupan keluarga. Kesibukannya yang tiada henti membuat Yoshimi harus menanggung sendiri beban dalam mengurus Ikuko. Bahkan setelah perceraian, perhatian Kunio terhadap anak mereka tetap minim, membuat Yoshimi yakin Ikuko tidak pernah menjadi prioritas baginya. Bahkan setiap tahunnya, Kunio seakan-akan lupa dengan ulang tahun anaknya sendiri. Namun semuanya berubah ketika Ikuko menginjak usia 6 tahun. Tanpa alasan yang jelas, Kunio muncul kembali dalam kehidupan mereka dengan niat merebut hak asuh putrinya. Yoshimi merasa bingung dan tidak percaya bagaimana mungkin seseorang yang hampir tidak pernah peduli dengan keluarganya tiba-tiba ingin mengambil tanggung jawab besar seperti itu. Kunio dan Yoshimi akhirnya dipanggil ke sebuah lembaga hukum untuk menghadiri sesi tanya jawab terkait hak asuh putri mereka. Proses ini dipimpin oleh dua orang yang bertugas mengevaluasi kondisi kedua orang tua sebelum memutuskan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh. Dalam sesi tersebut, Kunio sengaja menjelek-jelekan Yoshimi dengan mengungkapkan bahwa Yoshimi pernah mengalami gangguan kejiwaan di masa lalu. Ia berpendapat hal itu membuat Yoshimi tidak stabil dan berbahaya jika terus merawat Ikuko. Kunio mencoba meyakinkan bahwa dirinya adalah pilihan yang lebih baik demi keamanan dan masa depan anak mereka. Ketika tiba giliran Yoshimi untuk menjawab pertanyaan, ia terkejut saat kedua evaluator itu mulai menanyakan tentang kondisi kejiwaannya. Walau awalnya terkejut, Yoshimi menyadari Kunio telah mengungkap masa lalunya sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan dalam kasus ini. Yoshimi menjelaskan memang benar ia pernah mengalami gangguan kejiwaan sekitar 10 tahun yang lalu. Hal itu terjadi ketika ia bekerja sebagai editor novel di sebuah perusahaan penerbitan Sanyo. Ia bertugas mengoreksi berbagai karya, dan salah satunya adalah sebuah novel dengan konten yang sangat sadis yang berdampak buruk pada kesehatan mentalnya. Namun ia menegaskan bahwa masa itu sudah lama berlalu dan ia telah sepenuhnya pulih setelah menjalani terapi serta perawatan intensif. Lagi pula Yoshimi juga sudah lama keluar dari perusahaan penerbitan tersebut. Yoshimi melanjutkan dengan menyampaikan bahwa selama ini ia telah merawat Ikuko dengan penuh kasih sayang tanpa adanya masalah. Ia mengungkapkan rasa khawatirnya jika Ikuko jatuh ke tangan Kunio, putrinya tidak akan pernah mendapatkan cinta dan perhatian yang layak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Yoshimi, kedua evaluator itu memberikan tanggapan. Mereka menyatakan kejadian di masa lalu, terutama yang sudah terjadi 1 dekade yang lalu, tidak akan dijadikan dasar dalam keputusan ini. Mereka juga menegaskan seorang ibu biasanya memiliki peluang besar untuk mendapatkan hak asuh, terutama jika anak tersebut masih berada di bawah usia 7 tahun. Mendengar hal itu, Yoshimi merasa sedikit lega. Meski proses ini belum selesai sepenuhnya, ia mendapatkan harapan bahwa perjuangannya untuk mempertahankan Ikuko akan membuahkan hasil yang adil. 財産分与に関してはご主人も異論はないと。言ったんですか？その程度じゃ特に問題はないでしょう。Namun masalah baru muncul dalam kehidupannya. Kondisi keuangan Yoshimi semakin menipis dan ia sadar tabungannya tidak akan cukup menutupi biaya sewa apartemennya semakin mahal. Terlebih lagi Yoshimi belum memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dari pekerjaannya sebagai editor. Dengan berat hati, Yoshimi memutuskan untuk pindah ke apartemen dengan harga yang lebih terjangkau. Bersama Ikuko, ia menghabiskan beberapa hari berkeliling mencari tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan mereka. すぐ行ってください。ここですね。はい。ここは何する部屋かな。やった。 Akhirnya mereka menemukan sebuah apartemen tua dengan harga sewa yang cukup murah. Setibanya di apartemen tersebut, mereka disambut hangat oleh pemilik apartemen yang bernama Ota. Ota dengan ramah mengajak Yoshimi dan Ikuko masuk, memperkenalkan mereka kepada Kamiya, seorang pria tua yang bertugas sebagai pengelola gedung. Ota menjelaskan jika ada kendala selama mereka tinggal di sana, Yoshimi bisa langsung menghubungi Kamiya untuk meminta bantuan.
Sebelum proses pembayaran dilakukan, Ota mengantar Yoshimi dan Ikuko untuk melihat kamar apartemen yang akan mereka sewa. Apartemen itu terletak di lantai 3 dengan nomor kamar 305. Meski gedung itu terlihat tua dan sederhana, Ota berusaha meyakinkan Yoshimi bahwa tempat tersebut aman dan nyaman untuk dihuni. Ia juga menambahkan jika ada masalah seperti kebocoran atau kerusakan lainnya, mereka hanya perlu melapor kepada Kamiya yang selalu siap membantu. Saat mereka memasuki kamar, Ota memperkenalkan setiap ruangan dengan rinci menunjukkan tata letak dan fasilitas yang tersedia. そうすると見違えるように綺麗になりますよ。キッチンお見せしてなかったですね。なら広さも十分でしょう。 Saat Yoshimi tengah sibuk berkeliling untuk memeriksa fasilitas apartemen, Yoshimi kebingungan mencari keberadaan Ikuko yang tiba-tiba menghilang. Yoshimi bergegas menuju meja resepsionis untuk bertanya pada Kamiya apakah dia sempat melihat Ikuko. Kamiya dengan sigap memeriksa kamera CCTV yang terpasang di gedung tersebut. Melalui kamera CCTV, mereka menyaksikan Ikuko berada di dalam lift menuju lantai yang paling atas gedung. Tanpa berpikir lama, Yoshimi bergegas pergi ke rooftop. Sesampai di rooftop, Yoshimi melihat Ikuko mengenakan tas berwarna merah yang entah dari mana dia dapat. Ikuko menjelaskan ia menemukan tas itu tergeletak di tanah. Merasa tidak enak mengambil barang yang bukan milik mereka, Yoshimi membawa tas tersebut ke hadapan Kamiya. Mungkin saja tas itu milik salah satu penghuni apartemennya secara tidak sengaja tertinggal di sana. Setelah urusan tas merah selesai, Yoshimi melanjutkan proses penyewaan apartemen. Dengan dana yang semakin menipis, ia merasa lega karena menemukan tempat tinggalnya sesuai dengan kemampuannya. Yoshimi dan Ikuko mulai memindahkan barang-barang mereka dari apartemen lama ke tempat tinggal baru mereka. Namun pada malam pertama mereka tinggal di apartemen itu, Yoshimi dan Ikuko sempat mendengar adanya suara langkah kaki dari penghuni apartemen lantai atas. Esoknya adalah hari pertama Ikuko bersekolah di taman kanak-kanak baru yang lokasinya cukup dekat dengan apartemen. Yoshimi ingin memastikan Ikuko memulai hari pertamanya dengan baik. Ia menyiapkan segala keperluan sekolah Ikuko, mulai dari seragam hingga bekal makan siang agar putrinya tidak terlambat dan merasa nyaman di lingkungan barunya. Sebelum berangkat mengantar Ikuko pergi ke sekolah, Yoshimi sempat mengamati adanya kebocoran kecil di langit-langit apartemennya. Selain itu, ketika Yoshimi hendak meminum air, ia merasa airnya sangat tidak enak untuk dikonsumsi. Yoshimi segera melapor pada Kamiya perihal kebocoran yang terjadi di kamar apartemennya dan juga kualitas air minum di tempat itu yang sangat buruk. Yoshimi meminta Kamiya untuk segera menangani beberapa laporannya tersebut. Sesampainya di sekolah, Yoshimi menyaksikan Ikuko memperkenalkan dirinya di hadapan teman-temannya yang baru. Yoshimi berharap Ikuko bisa nyaman dan betah berada di sekolah yang baru. Setelah memastikan Ikuko baik-baik saja di sekolah, Yoshimi kembali ke apartemen untuk membereskan ruangan yang masih berantakan dan mengumpulkan sejumlah sampah untuk dibuang. Tetapi ketika hendak membuang sampah, Yoshimi terkejut menemukan tas merah berada di tong sampah. Yoshimi pun mengabaikan penemuannya dan bergegas kembali ke apartemen. Begitu kembali ke apartemen, perhatian Yoshimi tertuju pada kebocoran yang semakin merembet. Yoshimi menyadari kebocoran tersebut berasal dari kamar di lantai atas. Tanpa ragu, Yoshimi menuju lantai 4 untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai sumber kebocoran yang mengganggu apartemennya. Setelah sampai di depan kamar 405, ia menekan bel dengan harapan ada seseorang yang bisa memberitahunya tentang kebocoran yang terjadi. Setelah beberapa kali menekan bel, tidak ada jawaban sama sekali. Pintu kamar itu tertutup rapat seolah-olah tidak ada orang di dalamnya. Karena tak ada seorang pun di dalam kamar 405, Yoshimi memutuskan untuk berbalik dan melangkah menuju lift. Namun begitu ia menekan tombol lift dan pintu lift mulai tertutup, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu kamar 405 yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka. Yoshimi terhenti sejenak, matanya tertuju pada sosok seorang anak kecil berwajah pucat menggunakan jas hujan berwarna kuning. Melihat anak kecil itu, Yoshimi langsung membuka pintu lift dan anehnya ketika pintu lift terbuka, pintu kamar 405 malah tertutup seolah-olah tidak pernah terbuka. Sekali lagi Yoshimi mengetuk pintu kamar 405 tetapi tidak ada jawaban.
Yoshimi sedikit bingung siapa sosok yang ia lihat tadi. Dengan pikirannya masih bingung, malamnya Yoshimi menelpon Ota hanya untuk menyampaikan tentang kebocoran yang terjadi di kamar apartemennya yang tampaknya berasal dari lantai atas. Ia meminta Ota untuk segera memeriksa situasi di lantai atas dan memastikan apakah masalah tersebut benar-benar berasal dari sana. Ota meminta Yoshimi untuk tetap tenang karena memang apartemen itu sudah sangat tua dan perlu dilakukan renovasi besar-besaran. Kebocoran pipa memang sering terjadi di tempat itu. Yoshimi tidak perlu khawatir, Ota berjanji akan segera menghubungi Kamiya untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Keesokan harinya setelah mengantar Ikuko ke sekolah, Yoshimi mulai berkeliling kota untuk mencari pekerjaan tetap. Yoshimi berniat untuk melamar di perusahaan penerbitan bernama Mitsuba yang dikelola oleh seorang pria bernama Kono. Setelah menyerahkan lamaran, Kono yang memeriksa berkas Yoshimi terlihat terkejut. Ternyata Yoshimi pernah bekerja di perusahaan penerbitan besar bernama Sanyo yang terkenal di industri tersebut. Kono kemudian bertanya mengenai gaji yang diharapkan Yoshimi. Ia memberitahu Yoshimi bahwa gaji yang bisa ditawarkan di Mitsuba tidak akan setinggi yang ia terima sebelumnya di Sanyo. Yoshimi menjawab ia tidak terlalu memikirkan soal besaran gaji. Yang paling penting baginya adalah mendapatkan pekerjaan tetap yang dapat membantunya membangun kembali kehidupannya bersama Ikuko. Setelah menyelesaikan proses pengajuan lamaran, Yoshimi sadar ia telah terlambat menjemput Ikuko dari sekolah. Yoshimi langsung berpamitan pada Kono untuk menjemput anaknya di sekolah. Yoshimi pun tiba di sekolah pada malam hari, di mana Ikuko sudah tidak ada di sana dan pintu gerbang sudah ditutup rapat. Lalu pandangan Yoshimi tertuju pada poster anak hilang yang sontak menarik perhatiannya. Poster itu menampilkan gambar seorang gadis kecil bernama Mitsuko Kawai dengan deskripsi tinggi badan 116 cm, berat 20 kg, rambut hitam panjang, dan terakhir terlihat pada tanggal 14 Juli 1999 mengenakan jas hujan berwarna kuning. Yoshimi yang tidak tahu di mana keberadaan Ikuko mencoba berkeliling sampai pada akhirnya Yoshimi berhasil menemukan Ikuko sedang bersama dengan Kunio. Kunio tampak kesal, wajahnya menunjukkan rasa kecewa yang jelas terhadap Yoshimi. Ia langsung menyampaikan kemarahannya karena Yoshimi terlambat menjemput Ikuko hingga larut malam. Kunio mengatakan bahwa pihak sekolah yang akhirnya menelponnya meminta dia untuk menjemput Ikuko. Jika bukan dirinya yang datang, Ikuko pasti akan merasa kesepian dan takut. Yoshimi yang merasa bersalah meminta maaf pada Ikuko. Yoshimi berusaha menjelaskan bahwa dirinya sedang berusaha mencari pekerjaan tetap agar bisa memberikan kehidupannya lebih baik untuk Ikuko. Namun alasan yang disampaikan Yoshimi ternyata tidak cukup untuk meredakan kemarahan Kunio. Kunio memutuskan untuk membawa Ikuko bersamanya untuk malam itu agar putrinya bisa beristirahat dengan baik. Yoshimi dengan tegas menolak permintaan Kunio untuk membawa Ikuko. Ia mengingatkan bahwa dirinya masih sepenuhnya memegang hak asuh atas putrinya. Setelah itu Yoshimi membawa Ikuko pulang ke apartemen. Sesampai di apartemen, Yoshimi mendapat telepon yang mengabarkan jika Yoshimi diterima bekerja di perusahaan penerbitan Mitsuba. Besok Yoshimi diharapkan hadir untuk memulai hari pertamanya bekerja. Yoshimi sangat senang karena akhirnya ia memiliki pekerjaan tetap. Untuk merayakan kabar baik tersebut, Yoshimi mengajak Ikuko ke rooftop apartemen untuk menikmati udara segar sambil melihat pemandangan kota di malam hari. Akan tetapi saat mereka hampir sampai di rooftop, Yoshimi dikejutkan dengan melihat sekilas bayangan seorang anak kecil mengenakan jas hujan kuning yang bergerak cepat. Ketika mereka akhirnya tiba di rooftop, Yoshimi kembali dikejutkan dengan munculnya tas merah padahal sebelumnya tas itu sudah dibuang. Ikuko dengan rasa ingin tahu berusaha mengambil tas tersebut, tetapi dicegah oleh Yoshimi yang langsung menarik tangannya dengan kasar. Tanpa berpikir panjang, Yoshimi mengambil tas tersebut dan membuangnya kembali ke tempat sampah, memastikan tas itu benar-benar dibuang jauh dari jangkauan mereka. Namun ketenangan Yoshimi tidak bertahan lama. Saat malam tiba, Yoshimi memperhatikan kebiasaan aneh Ikuko yang terlihat berbicara sendiri di dalam kamar mandi. Awalnya Yoshimi mengira putrinya hanya bermain peran seperti anak-anak seusianya, tetapi mendengar Ikuko menyebut nama Mitsuko membuat Yoshimi seketika merinding. Nama itu bukanlah nama yang asing baginya. Ia teringat poster anak hilang yang pernah dilihatnya yang mencantumkan nama Mitsuko Kawai. Yoshimi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menenangkan dirinya sambil mengetuk pintu kamar mandi meminta Ikuko untuk segera menyelesaikan mandinya.
Keesokan harinya di sekolah, Ikuko yang tengah bermain petak umpet bersama teman-temannya tiba-tiba mendapat teror dari sosok anak menggunakan jas hujan kuning. Saat ditemukan oleh gurunya, Ikuko sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Gurunya segera menelpon Yoshimi memintanya agar datang menjemput Ikuko. Yoshimi yang baru memulai hari pertamanya bekerja terpaksa harus menjemput Ikuko di sekolah. Ketika Yoshimi tiba, gurunya menjelaskan bahwa akhir-akhir ini Ikuko sering menunjukkan perilaku yang tidak biasa di sekolah seperti berbicara sendiri. Guru itu berusaha memahami situasi dan menyinggung perceraian Yoshimi dan Kunio mungkin menjadi penyebab Ikuko bertingkah aneh. Saat mereka berjalan menuju ruang guru, mata Yoshimi tiba-tiba tertuju pada papan pengumuman. Di sana terdapat berbagai gambar buatan anak-anak yang ditempel dengan rapi. Tetapi ada satu gambar yang menarik perhatian Yoshimi, yaitu sebuah gambar anak kecil mengenakan jas hujan kuning dan membawa tas merah. Guru Ikuko menjelaskan mengenai anak di dalam gambar itu merupakan Mitsuko Kawai, murid yang pernah bersekolah di TK tersebut. Mitsuko juga memiliki cerita yang tidak biasa sebelum ia menghilang secara misterius 2 tahun yang lalu. Sama seperti Ikuko, Mitsuko sering bertingkah aneh dan berbicara sendiri. Yang membuat Yoshimi semakin merinding adalah fakta bahwa orang tua Mitsuko juga telah bercerai sebelum anak itu menghilang, mirip dengan situasi yang sedang dialami oleh Ikuko. Yoshimi pun khawatir dengan keadaan Ikuko, tetapi ia tidak punya banyak waktu untuk merenung. Karena keesokan harinya Yoshimi dan Kunio kembali dipanggil ke lembaga hukum untuk sesi tanya jawab terkait hak asuh putri mereka. Saat sesi tanya jawab berlangsung, Yoshimi dihadapkan pada sejumlah pertanyaan yang cukup mengejutkan. Para petugas menanyakan mengapa ia beberapa kali terlambat menjemput Ikuko dari sekolah. Lebih jauh lagi, mereka bahkan menyinggung tindakan Yoshimi menarik tangan Ikuko dengan kasar saat berada di rooftop. Yoshimi kebingungan bagaimana mereka bisa mengetahui detail-detail tersebut. Ia pun tersadar bahwa Kunio telah mengirim orang untuk mengawasi setiap gerak-geriknya. Dengan menggunakan informasi ini, Kunio mencoba membangun citra bahwa Yoshimi adalah ibu yang ceroboh dan tidak mampu merawat Ikuko dengan baik, sehingga dengan begitu hak asuh akan jatuh ke tangan Kunio. Setelah sesi tanya jawab berakhir, Yoshimi tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia langsung menghampiri Kunio dengan nada tinggi. Ia menuduh Kunio telah bertindak licik dengan memata-matainya, berusaha mencari kesalahan-kesalahan kecil untuk menguatkan posisinya di depan hukum. Namun Kunio yang didampingi kuasa hukumnya hanya menanggapinya dengan senyuman sinis. Baginya setiap kelalaian yang dilakukan Yoshimi adalah kesempatan emas untuk merebut hak asuh Ikuko. Yoshimi merasa frustasi dan terpojok. Meskipun ia sangat mencintai Ikuko dan melakukan segala hal untuk melindunginya, semua itu kini diputarbalikkan menjadi bukti yang merugikannya. Kishida, kuasa hukum Yoshimi, dengan cepat menghampirinya setelah menyaksikan keributan yang terjadi. Ia tahu emosi Yoshimi di depan Kunio akan menjadi senjata tambahan bagi pihak lawan. Dengan nada tegas, Kishida memperingatkan Yoshimi keributannya ia buat barusan akan semakin memperlemah posisi mereka. Ia menjelaskan Kunio sekarang memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan hak asuh, sementara kesempatan Yoshimi semakin mengecil jika ia terus bertindak gegabah. Ia meminta Yoshimi untuk tetap tenang dan lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tindakannya, mengingat setiap kesalahan sekecil apapun dapat dimanfaatkan oleh Kunio. Yoshimi menerima nasihat itu dan mengucapkan terima kasih kepada Kishida. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk belajar dari kesalahan dan lebih fokus memperjuangkan hak asuh Ikuko dengan cara yang lebih baik. 6歳以下の幼児の場合、このまま娘さんと一緒に暮らしたいなら、お願いします。 Ketika tiba di rumah, Yoshimi melihat Ikuko sedang ditemani bibinya. Sebelum pergi ke sesi tanya jawab di lembaga hukum, Yoshimi memang sudah meminta bantuannya untuk menjaga Ikuko. Sebelum pergi karena ada urusan mendadak, bibinya berkata jika kualitas air di apartemen itu sangat buruk sehingga tidak bagus digunakan untuk memasak. Kini giliran Yoshimi yang akan menjaga Ikuko. Pada saat Yoshimi ketiduran di sebelah Ikuko, Yoshimi sempat mendapatkan mimpi yang memperlihatkan Mitsuko Kawai mendatangi apartemennya saat ini ditinggali oleh Yoshimi. Mitsuko sempat berpapasan dengan 2 petugas kebersihan yang baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka. Belum sempat menyelesaikan mimpinya, Yoshimi tiba-tiba terbangun akibat air yang terus menetes dan membasahi tempat tidur. Yoshimi seketika kebingungan mencari keberadaan Ikuko yang menghilang dari tempat tidur.
Yoshimi mencoba berkeliling apartemen untuk mencari keberadaannya, namun Ikuko tidak dapat ditemukan. Mengira Ikuko pergi ke rooftop, Yoshimi segera mencarinya di sana. Bukannya menemukan Ikuko, Yoshimi justru terkejut melihat tas merah yang sebelumnya telah ia buang kembali berada di tempat semula. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Yoshimi meninggalkan rooftop dan melanjutkan pencarian. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke lantai 4 menuju kamar 405 yang selama ini menjadi sumber kebocoran di apartemennya. Saat tiba di sana, ia melihat air terus mengalir dari celah pintu kamar 405. Yoshimi mencoba membuka pintu itu dan ternyata pintunya tidak dikunci. Kondisi kamar itu dipenuhi air sehingga hal itulah menjadi penyebab kamar Yoshimi yang terletak di bawahnya menjadi bocor. Di dalam kamar itulah Yoshimi berhasil menemukan keberadaan Ikuko. Ketika Yoshimi hendak membawa Ikuko kembali ke kamar apartemen, Yoshimi memperhatikan tulisan di samping nomor kamar 405, di mana kamar 405 dulunya ditempati oleh seorang pria bernama Shoji dan Mitsuko Kawai. Keesokan harinya, Kishida datang ke apartemen Yoshimi hanya untuk mengecek keadaannya. Di sana, Kishida terkejut melihat Yoshimi yang sedang membereskan barang-barang dikarenakan Yoshimi ingin pindah ke apartemen lain. Menurut Yoshimi, apartemen ini angker dan tidak layak untuk ditinggali. Yoshimi sudah tidak kuat dengan gangguan-gangguan yang terjadi, dan semenjak mereka tinggal di sana, perilaku Ikuko menjadi berubah. Kishida yang tak mengerti apa yang terjadi meminta penjelasan lebih lanjut. Yoshimi memberikan penjelasan terdapat hantu anak kecil bernama Mitsuko yang pernah tinggal di kamar apartemen 405 dan sosok itu tampaknya ingin membawa Ikuko pergi. Kebocorannya terjadi di kamar apartemennya berasal dari kamar 405 yang dipenuhi dengan air menggenang. Yoshimi telah berusaha menghubungi pengelola dan pemilik apartemen untuk melaporkan masalah tersebut, namun upaya itu sia-sia karena tidak ada tanggapan dari mereka. Mendengar hal itu, Kishida memanggil pengelola dan pemilik apartemen untuk mengecek langsung ke dalam kamar 405. Ota dan Kamiya yang baru masuk ke dalam kamar 405 terkejut bahwa ternyata memang benar penyebab kamar apartemen Yoshimi bocor akibat genangan air. Semua itu bisa terjadi akibat pipa bocor yang tidak pernah ditangani selama setahun lebih. Selagi memeriksa ruangan, Kishida menanyakan tentang sejarah penghuni kamar 405. Ia bertanya kapan terakhir kali keluarga Mitsuko meninggalkan tempat itu. Walau sedikit ragu, Ota menjawab keluarga tersebut pindah sekitar 2 tahun yang lalu. Akan tetapi sebelum benar-benar meninggalkan apartemen, Shoji ayah Mitsuko sempat tinggal sendirian di kamar itu selama beberapa waktu. Ketika ditanya alasannya, Shoji mengatakan bahwa ia ingin menunggu Mitsuko datang menjenguknya. Kata-kata Shoji terdengar aneh karena menurut Ota saat itu Mitsuko sudah dibawa pergi oleh ibunya setelah perceraian mereka. Meskipun Mitsuko telah dibawa pergi oleh ibunya, ia ternyata masih tercatat sebagai murid di taman kanak-kanak yang berlokasi tidak jauh dari apartemen tersebut. Itulah alasan Shoji masih tinggal di apartemen itu dan berharap Mitsuko datang menjenguknya setelah pulang sekolah. Namun sayangnya Shoji tidak pernah bertemu dengannya karena Mitsuko dinyatakan menghilang oleh pihak kepolisian. Setelah hilangnya Mitsuko, Shoji tidak lagi pernah terlihat menginap di tempat ini. Setelah tahu penyebab kebocoran yang terjadi di kamar Yoshimi, Ota berjanji akan memperbaiki semuanya agar tidak ada masalah kebocoran lagi. 去年の暮れだよな。あんたの代わりは山ほどいるんだよ。 Tak terasa malam pun tiba. Yoshimi yang hendak mempersiapkan keperluan sekolah Ikuko malah terkejut menemukan tas merah berada di dalam tas Ikuko. Ikuko bersumpah ia tidak pernah memasukkan tas merah itu ke dalam tasnya. Yoshimi yang awalnya berniat membuang tas merah itu lagi tiba-tiba mendapatkan penglihatan singkat. Yoshimi melihat tas merah itu tercebur ke dalam air. Merasa penglihatannya memiliki arti penting, Yoshimi meminta Ikuko untuk tetap berada di kamar apartemen. Sementara Yoshimi memutuskan untuk mengecek tangki penyimpanan air yang berada di rooftop. Ketika ia sampai di dekat tangki penyimpanan air, matanya tertuju pada sebuah catatan kecil di permukaan tangki. Yoshimi terkejut melihat catatan tanggal pembersihan tangki air terakhir kali dilakukan pada tanggal 14 Juli 1999 bertepatan dengan hilangnya Mitsuko. Segala sesuatunya akhirnya menjadi jelas. Setelah perceraian Shoji dengan mantan istrinya, Mitsuko dibawa pergi oleh ibunya.
Namun meskipun Mitsuko tidak lagi tinggal di apartemen itu, ia masih tercatat sebagai murid di taman kanak-kanak di dekat sana. Soji yang tidak bisa menerima kenyataan kehilangan Mitsuko, terus tinggal di apartemen 405 berharap putrinya akan datang mencarinya suatu saat nanti. Suatu sore, Mitsuko yang merasa rindu kepada ayahnya memutuskan untuk pergi ke apartemen tempat Soji tinggal. Kebetulan ibunya yang terlambat menjemputnya memberikan Mitsuko kesempatan untuk pergi sendiri. Dengan berbekal ingatan yang samar, Mitsuko mencoba menemukan kamar 405. Saat memasuki lift, ia berpapasan dengan dua petugas kebersihan yang baru saja menyelesaikan pekerjaan membersihkan tangki penyimpanan air yang ada di rooftop. Ketika kedua petugas itu selesai bekerja, mereka lupa menutup tangki air dengan benar. Mitsuko yang sedang berkeliling rooftop akhirnya mendapati tangki itu terbuka. Dipenuhi rasa penasaran, ia mendekatinya sambil membawa tas merah kesayangannya. Namun tanpa disangka, tasnya terjatuh ke dalam tangki yang berisi penuh dengan air. Naluri polos seorang anak kecil membuat Mitsuko mencoba mengambil tasnya kembali. Akan tetapi Mitsuko malah tergelincir dan terjatuh ke dalam tangki. Karena tak ada seorang pun yang menyadari keberadaan Mitsuko di dalam tangki air, membuatnya kehabisan nafas dan akhirnya meninggal di sana. Ketika kedua petugas kebersihan kembali menutup tangki, mereka tidak menyadari di dalam tangki tersebut kini terdapat tubuh kecil Mitsuko yang terperangkap. Tragedi ini tetap tersembunyi selama bertahun-tahun hingga akhirnya mulai terungkap melalui kejadian-kejadian aneh yang muncul di apartemen itu. Itulah yang menjadi penyebab air di apartemen itu tidak layak untuk dikonsumsi. Setelah mendapatkan penglihatan tentang kejadian tragis yang menimpa Mitsuko, Yoshimi tiba-tiba mendengar suara teriakan Ikuko yang ternyata Ikuko diteror hantu Mitsuko. Dengan panik, ia berlari kembali ke apartemen hanya untuk menemukan Ikuko tergeletak tidak sadarkan diri. Sadar ada sesuatu yang buruk telah terjadi pada putrinya, Yoshimi segera menggendong Ikuko untuk membawanya keluar dari apartemen. Namun saat mereka menaiki lift untuk turun ke lantai bawah, lift tiba-tiba mengalami konslet akibat tetesan air. Ketika pintu lift hampir tertutup sepenuhnya, Yoshimi dikejutkan oleh pemandangannya tidak masuk akal. Ia melihat Ikuko berdiri di ujung lorong baru saja keluar dari kamar apartemen. Jika Ikuko ada di sana, lalu siapa sosok yang tadi ia gendong? Yoshimi sontak terkejut karena ternyata yang ia gendong barusan adalah hantu Mitsuko. Terungkaplah bahwa ternyata hantu Mitsuko bergentayangan di apartemen itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mencari ibunya. Hantu Mitsuko yang terjebak dalam kesedihan dan kehilangan kini memandang Yoshimi mengira bahwa Yoshimi adalah ibunya. Hantu Mitsuko memeluk Yoshimi dengan erat, tidak mau melepaskannya, seperti seorang anak kecil yang tidak ingin kehilangan sosok seorang ibu. Air mulai menggenangi lantai lift, mengancam keselamatan Yoshimi. Dari luar, Ikuko berlari ke arah lift, mencoba menyelamatkan ibunya. Akan tetapi Yoshimi menghentikan Ikuko, memintanya untuk tetap menjauh. Ia tahu Mitsuko tidak akan pernah melepaskannya karena Mitsuko membutuhkan sosok seorang ibu. Yoshimi berkata kepada Ikuko bahwa ia mencintainya dan meminta Ikuko untuk pergi dan menjalani hidup dengan baik. Ia terpaksa mengorbankan dirinya agar roh Mitsuko dapat tenang dan berhenti menghantui mereka. Ikuko yang menyaksikan dari luar hanya bisa menangis melihat air di dalam lift sudah hampir mencapai atap. Yoshimi pun tenggelam bersama Mitsuko. 10 tahun pun berlalu, Ikuko yang kini sudah menjadi siswi SMA tinggal bersama ayahnya Kunio yang merawatnya setelah kejadian tragis tersebut. Namun hubungan mereka tidak begitu dekat. Kunio sudah menikah lagi dengan wanita lain dan hal itu menyisakan luka mendalam di hati Ikuko. Ia merasa terasingkan dan tidak pernah benar-benar bisa menerima kehidupan barunya bersama keluarga ayahnya. Suatu hari, Ikuko memutuskan untuk kembali ke tempat di mana masa kecilnya berada dan melihat TK yang pernah menjadi tempat dia bersekolah dulu. Lalu Ikuko mendatangi apartemen tempat dulu dia pernah tinggal bersama dengan ibunya. Apartemen itu ternyata sudah terbengkalai dan tidak ada penghuninya. Ikuko mencoba masuk ke dalam kamar 305, tempat di mana ia pernah tinggal dahulu. Di sana Ikuko sempat melihat ibunya, tetapi ternyata yang Ikuko lihat hanyalah bayangan sekilas dari ibunya. 聞かされてないよ。もっと早く会いに来れたのに。いるよ。
だってパ Ikuko meninggalkan apartemen itu dengan hati yang sedikit lebih tenang karena ia tahu meskipun ibunya tidak lagi bersamanya, cintanya akan selalu ada dalam ingatannya. Dan cerita pun selesai. Bagi kalian yang mau dengan filmnya dengan kualitas 4K, bisa join Discord di bawah ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.